wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Pendidikan Kewarganegaraan akan menjelaskan sedikit banyak tentang kerukunan antar umat beragama. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras, tetapi dikenal sebagai bangsa yang ramah dan toleran, termasuk dalam hal kehidupan beragama. Kemajemukan agama di Indonesia telah berlangsung lebih lama dan lebih dahulu dibandingkan dengan negara-negara di dunia pada umumnya. Hanya saja, dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama sebelum tahun 2014, terjadi sejumlah peristiwa yang menunjukkan perilaku keagamaan sebagian masyarakat Indonesia yang tidak atau kurang toleran. Hal ini masih mendapat sorotan dari berbagai lembaga internasional, seperti UN Human Rights Council, ASEAN Human Rights Commission, Commission on International Religious Freedom, dan sebagainya. Gejala tersebut sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara demokratis lainnya, termasuk negara-negara barat yang selama ini masyarakatnya dikenal sangat toleran. Secara sosiologis, hal ini merupakan ekses dari mobilitas sosial yang sangat dinamis sejalan dengan proses globalisasi. Sehingga para pendatang dan penduduk asli dengan berbagai macam latar belakang kebudayaan dan keyakinan, mereka berinteraksi di suatu tempat. Dalam interaksi ini bisa terjadi hubungan integrasi, konflik, dan bahkan disintegrasi. Yang terakhir ini terjadi jika yang ditonjolkan dalam interaksi itu adalah politik identitas atau identity politics secara eksklusif. Politik identitas ini kini tidak hanya diekspresikan sebagai perjuangan kelompok minoritas seperti ketika istilah ini dimunculkan pada awal 1970-an, tetapi juga oleh sebagian kelompok mainstream atau mayoritas untuk mempertahankan identitas mereka melawan kehidupan masyarakat. Pengertian adalah sikap seseorang untuk menerima perasaan, kebiasaan, pendapat, atau kepercayaan yang berbeda dengan yang dimilikinya. Namun, Susan Mendes dalam bukunya Toleration and the Limit of Liberalism membagi toleransi menjadi dua macam, yakni toleransi negatif, negative interpretation of tolerance, dan toleransi positif, positive interpretation of tolerance. Yang pertama menyatakan bahwa toleransi itu hanya mensyaratkan cukup dengan membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain. Yang kedua, menyatakan bahwa toleransi itu membutuhkan lebih dari sekedar ini, meliputi juga bantuan dan kerjasama dengan kelompok lain. Konsep toleransi positif inilah yang dikembangkan dalam hubungan sosial di negara ini dengan istilah kerukunan atau harmoni. Jadi kerukunan beragama adalah keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Eksistensi kerukunan ini sangat penting di samping karena merupakan keniscayaan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia atau HAM, juga karena kerukunan ini menjadi prasyarat bagi terwujudnya integrasi nasional, dan integrasi ini menjadi prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Kerukunan umat beragama ditentukan oleh dua faktor, yakni sikap dan perilaku umat beragama, serta kebijakan negara atau pemerintah yang kondusif bagi kerukunan. Semua agama mengajarkan kerukunan ini, sehingga agama idealnya berfungsi sebagai faktor integratif, dan dalam kenyataannya, hubungan antar pemeluk agama di Indonesia selama ini sangat harmonis. Hanya saja, di era reformasi yang notabene mendukung kebebasan ini, muncul berbagai ekspresi kebebasan, baik dalam bentuk pikiran, ideologi politik, paham keagamaan, maupun dalam ekspresi hak-hak asasi. Dalam iklim seperti ini, muncul pula ekspresi kelompok yang berpaham radikal atau intoleran, yang walaupun jumlahnya sangat sedikit, tetapi dalam kasus-kasus tertentu mengatasnamakan kelompok mayoritas. Adapun kebijakan negara tentang hubungan antar agama termasuk yang terbaik dan menjadi model di dunia. Hanya saja, sebagian oknum pemerintah di daerah dengan pertimbangan politik
kadang-kadang mendukung sikap intoleran kelompok tertentu atas nama pemenuhan aspirasi kelompok mayoritas. Klaim aspirasi kelompok mayoritas ini pun tidak selalu sesuai kenyataan, karena suatu tindakan intoleran itu seringkali hanya digerakkan oleh kelompok tertentu dengan mengatasnamakan mayoritas. Meski demikian, kebijakan Pemda yang cukup arif dan adil termasuk dalam konteks menjaga kerukunan umat beragama, jauh lebih banyak daripada kebijakan yang dianggap mendukung sikap intoleran ini. Konflik antar umat beragama umumnya tidak murni disebabkan oleh faktor agama, tetapi oleh faktor politik, ekonomi, atau lainnya yang kemudian dikaitkan dengan agama. Sedangkan yang terkait dengan persoalan agama, di samping karena munculnya sikap keagamaan secara radikal dan intoleran, pada sebagian kecil kelompok agama juga dipicu oleh persoalan tentang pendirinya rumah ibadah dan penyiaran agama serta tuduhan penodaan agama. Persoalan pendirian rumah ibadah merupakan faktor yang paling banyak mempengaruhi terjadinya perselisihan atau sikap intoleransi. Memang pada tahun 2014 toleransi beragama ini berkembang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Tetapi masih ada beberapa peristiwa gangguan atau penghentian pembangunan rumah ibadah yang sudah mendapatkan izin secara sah. Di antara kasus pendirian rumah ibadah yang kini belum ada penyelesaian final adalah pendirian gereja GKI Yasmin di Bogor, pendirian gereja HKBP Philadelphia di Bekasi, dan pendirian Masjid Nur Musafir di Kupang. Sebenarnya penyelesaian tentang pendirian rumah ibadah yang bisa diselesaikan secara arif dan damai jauh lebih banyak dibandingkan dengan penyelesaian yang berlarut-larut atau yang kemudian menjadi konflik. Namun karena persoalan pendirian rumah ibadah ini dikaitkan dengan perlindungan kebebasan beragama, maka hal ini pun mendapatkan catatan dari badan-badan HAM di dunia. Sedangkan persoalan konflik dan ketegangan internal agama, terutama Islam, umumnya dipicu oleh adanya perbedaan paham keagamaan dalam hal yang sangat mendasar, contohnya pokok-pokok ajaran agama, dan munculnya aliran kepercayaan yang mengaitkan dirinya dengan agama Islam, serta penghinaan agama sepertinya kasus Ahmadiyah, Jamaah Silamullah, dan Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Sampai kini, masalah Ahmadiyah belum selesai sepenuhnya. Bahkan di Mataram, kini masih ada pengungsi Ahmadiyah yang ditampung di asrama Transito Mataram sejak tahun 2006. Di samping itu, kasus perbedaan yang berkembang menjadi kekerasan adalah kasus yang menimpa penganut Syiah Sampang, yang sejak tahun 2012 sampai kini masih diungsikan di rumah susun Puspo Argo Sidoarjo. Jika kasus-kasus semacam di atas terus berlangsung, dikhawatirkan kondisi kerukunan umat beragama ini akan rusak. Oleh karena itu, penguatan kerukunan dan toleransi itu perlu terus-menerus dilakukan, terutama melalui sosialisasi pemahaman keagamaan yang moderat dan menekankan pentingnya toleransi dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Juga perlu dilakukan upaya-upaya penguatan wawasan kebangsaan dan integrasi nasional yang meliputi sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan kebinekaan. Dan tak kalah pentingnya adalah penguatan kesadaran dan penegakan hukum baik aparatur negara, tokoh politik maupun tokoh agama. Di samping upaya-upaya tersebut, perlu dilakukan pula upaya-upaya pencegahan konflik atau conflict prevention melalui peningkatan dialog antar umat beragama dengan melibatkan tokoh agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Sejalan dengan ini, perlu antisipasi dini terhadap potensi konflik atau ketegangan itu, sehingga potensi itu tidak berkembang menjadi konflik nyata dan kekerasan. Hal ini perlu disertai dengan langkah penyelesaian perselisihan atau konflik yang terjadi melalui musyawarah atau mediasi dengan melibatkan FKUB. Sedangkan pemerintah daerah memfasilitasinya sebagai bagian dari kewajibannya dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Tentu saja, kasus-kasus konflik atau perselisihan sekecil apapun harus diselesaikan dengan cepat dan bijaksana. Namun yang lebih mendesak adalah penyelesaian terhadap kasus-kasus yang sudah menjadi sorotan dunia internasional, tetapi sampai kini belum diselesaikan dengan baik. Soalan pendirian Gereja GKI Yasmin di Bogor, pendirian Gereja HKBP Philadelphia di Bekasi, atau pendirian Masjid Nur Musafir di Kupang. Demikian pula penyelesaian kasus-kasus konflik internal agama, terutama pengungsian Ahmadiyah di Mataram dan pengungsian Syiah Sampang di Sidoarjo. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan kami di atas
Kerukunan beragama adalah keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama, serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Sekianlah pembahasan kami dari kelompok 12 Pendidikan Kewarganegaraan tentang kerukunan antar umat beragama. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.